Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-301. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang sudah ke-301, ya sudah tidak terasa, sudah banyak sekali yang saya review. Kita akan kembali roasting lagi saham-saham di sektor pertambangan batubara, di mana ada ITMG, Adaro, PTBA, Bumi, BOS, dan MBAP. Mengingat harga komoditas coal itu semakin menanjak, kemudian ekspor juga bagus sekali, dan ini bisa mempengaruhi kinerja mereka di kuartal kedua dan kuartal ketiga, dan ini bisa membuat harga saham mereka memang naik, walaupun kalau kita lihat secara teknikal memang ini sedang downtrend. Kita langsung saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham ITMG, di mana saham ITMG ditutup naik 1% di harga 15.050, di mana kalau kita perhatikan ITMG saat ini memiliki level support terkuat di 13.525 dan memiliki resisten paling kuat, resisten PBH di 15.675. Bagi teman-teman yang ingin membeli ITMG, maka di sini lebih direkomendasikan. Kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka ya jelas kalau kita selalu mengajarkan bahwa dekat PBL kurang lebih di 13.525 atau menunggu sekalian breakout dari PBH di 15.675. Tetapi itu kan hanya sebuah teori baku yang mungkin bahwa kita tidak perlu mengikuti gitu. Kita bisa modified atau menyesuaikan dengan keadaan di lapangan. Jadi kita tidak perlu baku dengan teori-teori, tapi kita yang penting punya kemampuan agar bisa masuk dan keluar itu tahu momentumnya kapan. Nah, contoh ITMG saat ini, kalau misalkan teman-teman ini mengatakan, oke, saya mau masuk di 15.050, boleh nggak? Jawaban saya boleh-boleh saja, asalkan ingat di bawah harga 15.050 itu ada beberapa support bantuan di 14.769, di 14.397 dan di 14.200. Jadi kalau misalkan teman-teman ambil di 15.050, maka ketika dia jebol di bawah 14.769 ya jelas cut loss dulu. Tapi kalau teman-teman mau menunggu breakout di atas gold line, maka di sini ada di harga 15.150. Artinya ada kurang lebih 100 poin lagi. Teman-teman baru mungkin boleh pertimbangkan untuk entry. Jadi kurang lebih ada 4 tick. Setelah dia bisa breakout di 4 ticknya 15.150, silakan buy, target ke 15.675. Itu menjadi level PBH sekaligus level tertinggi untuk saham ITMG selama 40 hari. Tapi kalau misalkan dia turun di bawah 14.769, ya sudah teman-teman bisa tunggu lagi di 14.300 atau di 14.200, atau bisa pakai yang support paling kuat di 13.525. Selanjutnya kita punya saham Adaro, di mana saham ini tutup naik 0,4% di harga 1.225. Di mana kalau teman-teman perhatikan bahwa saham Adaro ini memiliki risk reward medium, di mana dia menuju target PBH di 13.05 dan support terkuat di 1190. Jarak memang lebih condong atau cenderung memang lebih dekat dengan area PBL di 190, sehingga semoga Adaro ini masih bisa turun lagi di bawah 1.200. Kita berharap ya di bawah 1.200 dan kita bisa ambil di sana. Itu deal yang menarik ya, 190 sampai dengan 1.200 itu mungkin menjadi deal yang menarik. Kalau misalkan teman-teman merasa bahwa daripada saya tunggu takut dia terbang, ya sudah, kita pakai sistem mencicil ya. Kita pakai sistem money management, kita atur. Mungkin katakan beli di 12.25 ya 20%. Kemudian dia turun lagi selama dia masih bertahan di atas 190, ya kita tambah lagi nih 50%, katakan di 1.200. Kalau dia kena 190, kita masukin 50% sisanya. Kalau jebol lagi ya kita prepare cut loss di mana? Di 1150 sampai dengan 160. Tapi kalau ternyata dia tidak turun ke sana, tidak kena area cut loss, maka itu sebuah peluang yang bagus karena teman-teman sudah mendapatkan di harga yang dekat sekali dengan level support paling kuatnya. Nah, kalau misalkan ternyata teman-teman bisa dapat di area tersebut, target kenaikannya adalah menuju ke 1.305 sampai dengan 1.405. Tapi kalau ternyata dia tidak turun nih di bawah 1.200, maka jelas teman-teman mending tunggu sekalian buy on breakout di 12.55. Jadi ketika dia melewati 12.55 baru silakan buy, prepare cut loss kurang lebih di 12.30, 12.40. Target kenaikan yang sama yaitu menuju ke 1.305 sampai ke 1.405. Selanjutnya kita punya saham PTBA, di mana saham ini tutup naik 1,44% di harga 2.100.
Dimana kalau misalkan kita gambarkan, memang PTBA ini sudah menurut saya pribadi menarik. Kenapa? Karena ketika ya sebuah emiten itu bergerak turun, kemudian dia sideways di sini dekat PBL, pas di PBL dia naik, ya nyentuh PBH, dia turun. Nah, penurunan ini tidak boleh, ya harus dia tidak boleh jebol lagi dari yang base kenaikan ini. Ini kalau jebol ke bawah, maka ya ada peluang dia downtrend lagi. Tapi karena dia bisa bertahan di trend line sini, ya dia pantul, ini bagus ya, menurut saya ini bagus dan menurut saya menarik. Kalau kita lihat berdasarkan teknikalnya, ya teknikal ilmu teknikalnya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari the Golden Cross chart, memang di level ini resikonya masih menunjukkan risiko high. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau ambil, silakan pertimbangkan kalau di sini buy on breakout di 2120. Lebih baik menunggu breakout di 2120, silakan ambil 2120 ya, 2120 sampai dengan 2130. Target kenaikan ke 2170 sebagai target terdekatnya dan target jauh menuju ke 2370. Tapi kalau misalkan ternyata dia tidak mampu breakout di 2120 malah turun lagi, silakan tunggu kurang lebih di area 1995 sampai dengan area 2030. Itu area cukup lebar, kita tunggu di sana. Tapi kalau ternyata dia masih bermain di tengah-tengah, ya teman-teman bisa pertimbangkan, atur sendiri manajemennya. Mungkin mau seperti ada rot tadi, cicil dulu. Kalau dia turun lagi, ambil lagi. Yang penting dia masih bisa bertahan di atas 1995 ya. PTBA masih aman. Dan sekali lagi bahwa PTBA, CPO itu semuanya lagi downtrend ya. Ini downtrend semua, tetapi yang menjadi menariknya adalah harga call-nya itu memang belum turun sampai saat ini. Ya kalau kita pakai logika sederhana sajalah, seperti yang selalu saya gembar-gemborkan adalah ya ketika harga call naik, ya penjualan yang katakan stagnan pun secara volume itu pasti akan menghasilkan rupiahnya juga pasti meningkat. Karena apa? Harga acuan yang kemarin kita pakai katakan di $60, sekarang udah 130 katakan. Artinya dia cuma menjual katakan 1 ton harganya $60. Sekarang dia jual 1 ton itu bisa jadi $130. Untung 100%. Nah, ketika kenaikan keuntungan ini otomatis akan membuat bottom line, laba bersihnya itu pasti akan meningkat juga. Ketika laba bersih ini meningkat, maka efeknya apa? Apalagi seperti perusahaan PTBA, perusahaan batubara punya pemerintah, artinya dia akan menyumbang dividen yang lebih besar kepada negara. Nah, ketika dia menyumbang dividen yang lebih besar kepada negara dan harganya masih belum naik, artinya dividen yield-nya itu yang akan diberikan tuh besar sekali. Otomatis ketika teman-teman melihat dividen yield katakan 20%, maka harga sahamnya pasti akan bergerak naik, minimal naik 20%. Nah, trigger ini semua akan berawal dari satu pangkal, yaitu apa? Kinerja. Makanya selalu saya katakan gini, tidak bisa kita mengatakan bahwa fundamental itu tidak perlu lagi atau tidak bisa kita pakai lagi di masa sekarang. Fundamental itu penting. Tergantung kita. Kita mau yang cepat atau mau yang lambat. Kalau kita mau yang cepat, ya jelas kita tidak akan pernah mendapatkan yang kayak beggar-beggar yang luar biasa. Karena apa? Kita selalu ambil, menunggu, mengkonfirmasi bahwa dia udah breakout dulu, dia sudah bisa naik dulu, tidak downtrend lagi. Itu kita kan menunggu. Tapi memang lebih aman karena kita menunggu untuk istilahnya membayar waktu tersebut. Kita tidak mau membayar waktu sekian lama itu. Yang penting saya bisa dapat cuan gitu. Itu seorang trader. Tapi seorang fundamental jelas saya membayar waktu tunggu itu. Tapi yang saya dapatkan nanti adalah dividen yield-nya besar, capital gain-nya juga besar. Nah, ini kembali lagi kepada masing-masing nih. Mau jadi seperti apa? Makanya ketika masuk ke saham itu jangan dulu pikir saya ambil cuan lewat apa, bagaimana cara saya ambil cuan, bagaimana saya bisa cepat kaya. Kita jangan masuk ke situ dulu harusnya. Kita harus mulai dengan tujuan saya ke sini apa? Menjadi seorang pedagang kah? Seorang trader kah? Atau menjadi seorang investor yang memang saya bekerja di real life kita, kemudian uang yang lebih saya sisihkan untuk investasi. Nanti 10 tahun, 20 tahun baru saya buka mungkin buat anaknya, buat sesuatu yang bisa wariskan gitu. Nah, itu kembali lagi ke kita. Kita mau seperti apa, mau jadi seperti apa, itu semua kembali kepada kita. Nah, ketika itu terjadi, ya, maka kita punya strategi yang pastinya berbeda. Ketika memang mau menjadi seorang trader, ya memang kita harus jadi pedagang gitu. Jual beli, jual murah, beli tinggi. Nah, itu bukan pedagang. Itu sial namanya. Jadi memang harus kembali lagi kepada masing-masing ya. Jadi kita tentukan dulu style kita apa,
barulah kita bisa memutuskan untuk melakukan aktivitas jual beli di market. Selanjutnya kita punya saham Bumi, di mana saham ini tutup stagnan di harga 57. Ini kalau kita perhatikan ya, ini saham kayak apa ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ini rata terus sideways terus, bermain dari area 58 sampai dengan 64, itu area PBL. Dia sekarang sudah di 57, di bawah PBL, tidak menarik. Kalau dia bisa naik lagi, bisa melewati angka 58, silakan buy di sana. 58, 59, target terdekat ke 64, target jauh ke 66. Itu main pendeknya dia. Tapi kalau memang dia bisa lewat lagi dari 66, itu punya potensi naiknya luar biasa. Ya sekali lagi, selama dia masih belum breakout, belum naik di atas 58, jelas mending wait and see. Tapi kalau ternyata dia bisa naik di atas 58, silakan prepare, pertimbangkan 58, 59 sebagai area beli. Batasan cut loss kurang lebih kita pasang di 54, 55. Target kenaikan kita adalah menuju ke 64 sampai dengan 66. Emiten selanjutnya kita punya saham BOS, di mana saham ini ditutup minus 1,41%. Di mana kalau kita perhatikan bahwa emiten ini sempat mau mendekati 50 ya, sudah mau tidur, sudah mau tenang gitu kan, tiba-tiba arah 2 kali, 3 kali bahkan. Luar biasa, naik sampai 118. Gila ya, dalam waktu 3 hari kita bisa cuan 100% lebih. Luar biasa ya, 118% mungkin. Ini menjadi sebuah apa ya? Sebuah fakta yang menarik ya, bahwa ya tidak ada yang bisa menebak gitu emiten itu mau jadi seperti apa. Kalau sudah di sini nih pasti banyak yang takut nih, tidak berani ambil, orang turun terus. Tapi ketika naik begini, naik pertama pasti takut, wah ini pasti jebakan nih, pasti ada shadow nih. Ternyata beneran arah. Hari kedua dia open gap up, mau masuk ragu, ya sudah besok lagi arah lagi ternyata. Hari ketiga, ini pasti beneran masih bisa. Dia sudah naik terus kan, bener kan saham. Akhirnya kita beli di sini 118. Nah, udah arah nih. Ternyata turun. Sekarang tinggal 70. Nah, ini yang selalu apa ya? Kita sering alami gitu. Ketika naik tidak mau ambil, atau disuruh sudah di titik rendah tidak mau ambil, tapi ketika sudah terbang tinggi, waduh, baru rebutan tuh, kejar-kejaran semuanya. Ini yang menjadi sebuah apa ya, catatan buat kita bahwa ya itu tadi, jangan greedy. Greedy bisa membuat kita benar-benar merasa kayak sesuatu yang kita harapkan itu akan sia-sia, dan penyesalan itu pasti akan datang terus. Jadi kalau untuk BOS, jelas di sini penurunannya ini sudah menurut saya sudah cukup dalam sekali, juga sudah sepertinya sudah menutup juga gapnya di sini, sehingga kalau memang dia bagus adalah dia harus sideways dulu. Ya, dalam beberapa hari ke depan dia harus sideways dulu, artinya dia sudah mulai menarik dan nanti akan membentuk PBL baru ya, base baru, itu bisa kita jadikan patokan. Tapi kalau misalkan teman-teman yang mau nekat membeli, di sini 70 adalah white line ya, selama dia bertahan di atas white line ya silakan pertimbangkan entry ya. Selama di atas 70 boleh, 70 sampai 72 teman-teman boleh buy, tapi ingat cut loss kurang lebih di 66 67, langsung cut loss. Target kenaikan ke 81 terdekat, target jauh menuju ke 118. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-301 hari ini adalah saham MBAP. Di mana saham MBAP ditutup stagnan di harga 2.830, di mana emiten ini merupakan salah satu emiten kebanggaan saya, kesukaan saya, karena dividend yield-nya besar sekali. Saya masih menunggu dia kurang lebih di 2.500 juga ya, tapi ya masih belum mau kasih ke kita di 2.500 ya. Semoga dia masih baik hati bisa turunkan lagi gitu. Saya juga lagi nawar nih. Tapi kalau di harga saat ini resikonya sudah high ya, di 2830. Itu sedikit lagi memang dia akan menyentuh PBH. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli emiten ini ya sekalian menunggu dia breakout aja sekalian di 2890, baru teman-teman buy, target ke 3120. Kalau misalkan itu bisa berhasil breakout dan teman-teman beli, ya batasi cut loss 3 tick dari 2890. Tapi kalau misalkan ternyata dia tidak mampu breakout, ya sudah, mending tunggu sekalian di sekitaran area 2750. Sekali lagi juga emiten ini juga tidak terlalu volatile ya, karena istilahnya apa ya, tidak liquid lah. Jadi hati-hati kalau beli banyak ya, jangan sampai belinya bisa, jualnya ada gap ya.
ada spare yang cukup lebar. Jadi kalau memang mau invest harusnya ini bagus, tapi kalau mau trading sepertinya teman-teman atur lagi lot size-nya ya. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-301 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.